sih jelasnya? Yang pertama kali adalah Kerajaan Kutai yang didirikan oleh Kudungga pada tahun 400 Masehi di pinggiran Sungai Mahakam di Kalimantan. Tetapi kalau kita mau membahas mengenai perkembangan agama Islam, jelasnya yang pertama yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai diduga sebagai kerajaan atau kesultanan pertama yang bercorak agama Islam. Adapun Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke 1267 Masehi. Jadi berdirinya Samudra Pasai itu pada tahun 1267 Masehi. Adapun letak daripada Samudra Pasai, kita menjelaskan mengenai letak. Kalau kita mengenai letak Samudra Pasai, itu berada di pantai timur Sumatera. Jadi Samudra Pasai terletak di pantai timur Sumatera. Kalau lebih tepatnya lagi di bagian utara pantai timur Pulau Sumatera. Kemudian kalau kita mau menjelaskan lagi, siapa sih pendiri? Pendiri dari Samudra Pasai. Pendiri dari Samudra Pasai diduga yaitu seorang laksamana dari Mesir yang bernama Nizamuddin Al-Kamil. Jadi Nizamuddin Al-Kamil adalah pendiri pertama kali dari kerajaan Samudra Pasai. Tetapi yang perlu saya garis bawahi, setelah Nizamuddin Al-Kamil ini meninggal dunia, Nizamuddin Al-Kamil tidak memiliki keturunan, sehingga terjadinya perebutan kekuasaan yang terjadi ketika menggantikan Nizamuddin Al-Kamil. Singkat cerita, ada sebuah tokoh Islam yang bernama atau yang diberi gelar sebagai Maksiu yang dikenal sebagai Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh, atau diberi julukan sebagai Marah Silu. Kita singkat menjadi MS ya. MS atau yang disebut Marah Silu. Jadi ketika meninggalnya Nizamuddin Al-Kamil, maka seorang raja atau seorang sultan yang bernama Sultan Malik As-Saleh menggantikan posisinya, yang mana Sultan Malik As-Saleh ini diberi gelar sebagai MS. Apa MS tadi? Yaitu Marah Silu. Disclaimer dulu bahwa ketika kita membahas mengenai perkembangan atau kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yang mana sebuah bangunan disebut sebuah kerajaan, dan yang memimpin dalam sebuah kerajaan itu disebut sebagai raja. Tetapi dalam Islam, dalam perkembangan Islam, dia memiliki penyebutan tersendiri, yaitu yang mana bangunan disebut sebagai kesultanan, dan yang memimpin dari kesultanan tersebut disebut sebagai sultan itu sendiri. Nah, baik. Kemudian kalau kita mau membahas lagi, apa sih komoditas utama dari kerajaan Samudra Pasai? Jadi komoditas utama dari kerajaan Samudra Pasai yaitu adalah rempah-rempah yang berupa lada. Kenapa lada? Karena Samudra Pasai itu letaknya itu sangat strategis. Kalau kita mau melihat bagian utara pantai
Samudra Pasai yang kita dapat melalui informasi Marco Polo, berita dari Ibnu Battuta, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Oke, dari sana kita sudah belajar mengenai bagaimana sih terjadinya atau adanya Samudra Pasai, sampai terakhir mengenai informasi-informasi yang didapat mengenai Samudra Pasai. Kemudian yaitu pasti jelasnya ketika sebuah kerajaan atau sebuah kesultanan pasti akan mengalami puncak kejayaan dan masa kemunduran. Nah, kita sudah belajar banyak nih mengenai Samudra Pasai. Pasti kita terakhir yaitu mengenai kemunduran dan bagaimana sih hilangnya daripada Samudra Pasai itu sendiri. Samudra Pasai mengalami kemunduran itu ketika menjadi bagian atau pasal dari sebuah kerajaan yang belakangan akan muncul, yaitu nantinya akan menjadi kerajaan yang begitu besar, tetapi Samudra Pasai nanti akan menjadi bagian tersebut. Nah, siapa sih? Apa sih kerajaan itu, teman-teman? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Kerajaan tersebut atau kesultanan tersebut disebut sebagai Kesultanan Aceh. Jadi Samudra Pasai ini akan menjadi bagian atau pasal daripada kerajaan atau Kesultanan Aceh itu sendiri. Oke teman-teman, kemudian kita pasti akan berlanjut mengenai Kesultanan Aceh. Karena kita tidak tahu Samudra Pasai, pasti kita juga berhubungan dengan Aceh. Kemudian kalau kita bertanya mengenai kapan sih Samudra Pasai, kapan sih Kesultanan Aceh itu berdiri? Kesultanan Aceh berdiri sekitar abad ke-16 Masehi. Abad ke-16 Masehi itu sekitar 1506 sampai 1507, atau ada yang mengatakan 1506 dan juga 1507 berdirinya, yaitu 1506 atau 1507. Jadi kalau kita mengenai letak dari Samudra Pasai, pasti letak daripada kerajaan Aceh, pasti dia berhubungan dengan letaknya Samudra Pasai, karena nanti Samudra Pasai juga bagian daripada Aceh. Kita lanjut berarti, kita masuk ke pendirinya. Pendiri. Siapa sih pendiri dari Kesultanan Aceh? Nah, Kesultanan Aceh didirikan pertama kali dengan sultan yang bernama Syekh Ali Mubayyad Shah. Syekh Ali Mubayyad Shah. Syekh Ali Mubayyad Shah diyakini sebagai pendiri pertama kali kerajaan Aceh. Tetapi kalau kita mau membahas mengenai raja-rajanya dari Kesultanan Aceh, salah satu titik penting yang menurut saya yang paling penting, yaitu pada zaman pendiri terbesar dari kerajaan Aceh. Siapa pendiri terbesar dari kerajaan Aceh? Pendiri terbesar dari kerajaan Aceh yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Jadi Sultan Iskandar Muda adalah salah satu sultan yang paling berpengaruh di Kesultanan Aceh. Bahkan sampai dijuluki sebagai sultan terbesar atau termasuk raja terbesar dari kerajaan Aceh. Kenapa sih Sultan Iskandar Muda dikatakan sebagai raja terbesar atau raja yang berpengaruh untuk Kesultanan Aceh? Itu karena beberapa alasan. Nah, ini penting juga ya teman-teman. Alasan yang pertama, luas Aceh. Kenapa luas Aceh? Ada apa dengan luas Aceh? Karena pada saat itu Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda itu mengalami drastis yang sangat besar, bahkan sangat luas, sehingga dikatakan sepertiga daripada Pulau Sumatera. Tapi juga ada yang mengatakan setengah dari Pulau Sumatera. Coba bayangkan apa besar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Sultan Iskandar Muda dikatakan sebagai sultan yang terbesar, yaitu pada saat kepemimpinan beliau, Sultan Iskandar Muda salah satu raja yang meletakkan hukum-hukum dasar pertama kali di Kesultanan
terjadi pada saat masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Pada saat itu masjidnya yang bernama Masjid Baitur Rahman. Jadi Masjid Baitur Rahman. Dan kemudian yang keempat, kenapa sih Sultan Iskandar Muda dikatakan sebagai raja yang terbesar di Kesultanan Aceh? Disclaimer dulu bahwa Sultan Iskandar Muda ini menjabat pada tahun 17 Masehi. Nah, 17 Masehi, awal dari tahun 17 Masehi. Itu kisaran di 1621 Masehi. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda itu menjabat di awal abad ke-17. Ketika yang ada pengaruh beliau yang keempat dinyatakan sebagai sultan terbesar itu ketika penyerangan beliau terhadap Kesultanan Malaka. Ada apa sih? Kalau kita mau flashback pada tahun 1511 itu Portugis mendatangi Malaka dan yang dibawa pimpinan Alfonso dan Buquerque yang menyuruh untuk menaklukkan Malaka, sehingga pada saat itu Malaka berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Dan juga Sultan Iskandar Muda juga pada tahun 1641 itu menyerang daripada Kesultanan Malaka. Kenapa Sultan Iskandar Muda menyerang Kesultanan Malaka? Karena itu Sultan Iskandar Muda menyerang itu karena menganggap bahwa adanya Portugis di Malaka itu sangat mengganggu daripada perdagangan yang ada di Malaka. Karena pada saat itu terjadinya penaklukan Malaka terhadap Portugis, banyak rakyat-rakyat yang berpindah untuk berdagang yang awalnya dari Malaka dipindahkan ke Aceh. Oleh karena itu Aceh pada saat itu mengalami perdagangan yang dulu pernah dialami Malaka, sehingga perdagangan yang ada di Malaka itu dipindah ke Aceh karena adanya Portugis tersebut. Tetapi dalam serangannya Sultan Iskandar Muda mengalami kegagalan. Oke teman-teman, itu kenapa 4 poin penting kenapa Sultan Iskandar Muda dikatakan sebagai sultan yang paling terbesar yang ada di Kesultanan Aceh. Kalau kita mau membahas lagi komoditas apa sih dari kerajaan atau Kesultanan Aceh ini, jelasnya pasti tadi yang telah saya sebutkan bahwa dulu di Malaka pernah mengalami perpindahan yang mana orang-orang yang berdagang di Malaka itu dipindah ke Aceh karena penaklukan daripada Portugis terhadap Malaka, sehingga orang-orang itu memindahkan perdagangannya ke Aceh, sehingga juga Aceh sebagai komoditas utama berupa perdagangan rempah-rempah yang juga berfokus kepada lada itu sendiri. Nah, baik teman-teman, itu mengenai penjelasan Kesultanan Aceh. Saya tidak bilang bahwa adanya puncak kejayaan dan juga adanya pasti masa keruntuhan. Masa keruntuhan yang dialami Kesultanan Aceh itu ketika mengalami perjanjian atau mentandatangani perjanjian traktat pendek oleh Kesultanan Hindia Belanda pada tahun 1904 Masehi, dan sehingga pada saat itu juga dinyatakan mundurnya Kesultanan Aceh. Wah, panjang sekali dari tahun 1506 atau 1507 sampai di 1904. Begitu panjang perjalanan Aceh. Kalau kita mau menghitung sekitar 300 tahun lamanya, 400 tahun lamanya. Begitu panjang kerajaan Aceh, pasti mengalami banyak perjalanan, pasti banyak mengalami kejadian yang sangat bisa dijelaskan lebih panjang lagi. Mungkin itu poin penting dari Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Baik teman-teman, kita sudah belajar mengenai Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Bagaimana Samudra Pasai dengan Kesultanan Aceh? Masih ada yang bingung? Saya rasa sudah sangat jelas ya, karena Samudra Pasai adalah bagian daripada Kesultanan Aceh, dan bisa jadi saya simpulkan bahwa Kesultanan Aceh dulunya bisa jadi adalah Samudra Pasai yang belum berkembang seperti itu. Makanya Kesultanan Aceh, Kesultanan
yang menjadi bagian daripada